ini dari kertas firman Tuhan ada gunungan kita ditaruh dalamnya semua, kemudian dalam gua-gua yang kita bisa lihat di luar ada 11 gua. Satu gua sendiri mereka tumbuh sekitar 800 kertas dalamnya. Jadi banyak sekali bahwa kertas firman Tuhan. Imagine bahwa selama 200 tahun mereka menulis hanya firman Tuhan. Luar biasa buat kita orang Kristen, banyak hal yang kita belajar. Tapi Bapak Ibu, pertama kali kita ketemu nama anak Elohim itu di dalam gulungan kitab. Jadi mereka sebut sebagai anak Elohim. Jadi satu murid yang tinggal di sini yang menulis firman Tuhan namanya Yohanan ben Zakharia. Ingat nama ini, Yohanan ben Zakharia. Kalau saya translate, Yohanan itu Yohanes. Ben itu anak, Zakharia itu bahasa Ibrani, Zakaria. Jadi siapa Yohanes anak Zakaria yang kita kenal? Mungkin ada orang lain namanya Yohanan ben Zakaria, bukan Yohanes Pembaptis, tapi kemungkinan besar juga salah satunya adalah Yohanes Pembaptis yang ada di sini. Kenapa? Karena bahwa tidak jauh dari sini Tuhan Yesus dibaptis. Ini kamu harus tahu, ini dari yang Yohanes Pembaptis tinggal. Ya, masalahnya tidak pohon belalang di sini. Karena kesalahan Indonesia mereka pikir belalang itu pohon. Salah. Itu binatang. Locust itu binatang. Belalang selalu saya dengar di orang Indonesia masuk Islam. Oh ini pohon belalang. Siapa yang katakan? Dari mana hoax ini datang? Belalang itu adalah binatang, bukan pohon. Oke Bapak Ibu, so jadi ini dari Yohanes Pembaptis. Replika kolam pentagia. Bapak Ibu gambar baptis. Kita dibaptis. Bapak Ibu itu sunnah kita sebagai orang Kristen. Hukum baru kita sebagai orang Kristen. Dari mana datang Bapak Ibu? Dari pentahiran Yahudi. Orang Yahudi harus pentahiran terus. Bapak Ibu, by the way, Islam mau belajar tentang Yahudi, cukup kamu belajar tentang ritual-ritual di Islam. Ramadan, pentahiran, wudu, ini semua itu copy paste dari Yahudi. Jadi wudu yang dalam Islam dari mana datang? Dari cuman namanya beda, namanya mikvaot, pentahiran. Dalam Islam namanya wudu. Bahwa sama bahwa kamu tahu orang Islam harus cuci tangan, cuci muka, cuci berarti dia hari pentahiran berarti. Kalau Muslim sebelum sholat. Yahudi itu tidak wajib. Tapi kenapa Yahudi harus pentahiran? Let's say saya orang Yahudi. Saya sekarang saya tidak jamin apa yang membuat saya najis. Kalau kamu orang Kristen betul, saya Yahudi. Sekarang saya lihat kamu begini, saya jadi najis. Karena kamu najis sendiri. Jadi kalau saya gabung atau bicara atau lihat orang najis, saya jadi najis. Kalau saya masuk kuburan, saya najis. Wanita yang melahirkan najis selama 40 hari dan 80 hari. Kalau laki dan perempuan melahirkan. Kalau wanita yang mens, itu juga najis. Juga. So banyak yang bikin orang Yahudi najis. Saya tidak tahu ibu ini sudah mens atau tidak. Iya. Karena itu privacy betul. Iya. Tapi kalau kamu di bawah mens, saya nonton kamu begini, saya najis walaupun aku tidak tahu. Okay. Karena itu kamu harus tinggal dalam isolasi. Sekarang kalau saya jadi najis dan alasan saya najis banyak. Tapi saya sendiri tidak tahu. Saya datang berdiri begini. Sekarang saya pergi. Tembok ini sudah najis. Yes. Jadi dia tidak tahu. Dia tahir. Tapi dia tidak tahu. Dia datang, dia sentuh tembok ini. Ini bagus. Walaupun dia tidak tahu, dia sudah najis. Dia peluk suaminya najis. Anaknya najis. Anaknya main sama bola sama anak lain, semua najis. Kamu bisa najiskan satu kota sendiri. Walaupun kamu tidak tahu. Mirip sekali sama corona. So itu adalah najis buat Yahudi. Jadi Yahudi katakan lebih baik, lebih aman kamu pentahiran terus. Kenapa orang Yahudi selalu pentahiran? Khususnya sebelum masuk rumah, karena tidak ada jaminan mereka bicara atau sentuh atau ketemu siapa hari. Jadi lebih aman kamu mau bunuh
pikiran ini, so jadi kamu pentahiran sebelum masuk rumah. Masuk kolam pentahiran, bagaimana? Harus 7 kali. Seperti Naaman. Kenapa kita selalu katakan Naaman itu pentahiran? Karena biasa pentahiran itu 7 kali. Baptis itu 3 kali. Kenapa 3 kali kita harus baptis? Karena waktu kita masuk air kita mati. Tapi bangkit kembali sama Kristus. Itu maksudnya. Itu acara baptis. Tapi gambarnya baptis diambil pertama kali dari pentahiran Yahudi. Cukup kamu pentahiran 1 kali selamanya sebagai orang Kristen. Oke, baptis. Tapi baptis itu adalah pentahiran aslinya. Karena selalu kalau nanti kita ke sungai Yordan, kalau kamu sudah dibaptis semua, kita pembaharuan dan dibaptis. So biasa itu bukan baptis, salam itu adalah pentahiran. Jadi biasa ada orang suka pakai, aku sendiri suka pakai 7 kali. Dan itu pentahiran atau pembaharuan. Seperti Naaman, karena Naaman itu nubuatan wanita. Naaman sembuh dari kusta. Artinya apa kusta? Menurut iman kita itu dosa. So waktu kamu seperti Naaman, so jadi kamu pentahiran dari kusta yang itu adalah dosa. So harus ada prinsip, bukan mainan untuk foto. Kamu harus ada janji diri sendiri. Sama berubah sebelum kamu masuk sungai Yordan. Ini maksudnya. Lanjut. Ya, ini depan saya gulungan kitab, Bapak Ibu. Ini bahasa apa? Yalla cepat jawab, saya dapat hadiah. Tidak usah baca. Ibrani atau Aram? Aram. Ya Ibrani. Saya sudah katakan bahasa Aram itu bahasa ngomong sehari-hari. Bahasa firman Tuhan itu bahasa Ibrani itu harus dalam bahasa Ibrani. Lihat, ini huruf Ibrani, Bapak Ibu. Jangan takut, itu hantu suci. Di tanah suci semua suci. Bapak Ibu, ini replika. Tidak mungkin mereka bodoh untuk taruh gulungan kitab. Tahu ini, kalau ini asli harga. Semua sekarang gulungan kitab ada di Yerusalem. Apa yang kita boleh jawab? Bapak Ibu, di film yang tadi mereka mau goda orang Kristen, katanya Yohanes Pembaptis ikut. Ada hubungan antara SNS ini dan Tuhan Yesus? Menurut kamu? Ada. Bagaimana? Waktu laki-laki waktu mau pasca, kata Tuhan Yesus kalau ada Dari mana laki-laki kamu bawa dengar bendera. cerita ini? Dari Tuhan Yesus. Nah, dari mana kamu tahu? YouTube? Baca? Dari firman Tuhan itu diceritain. Ya, oke. Dari firman, tapi tidak mungkin kamu ngerti sendiri ceritanya. Dengar khotbah. Ya, bravo. Bapak Ibu, 2016 mereka sudah ketemu. Ya betul, karena Josephus Flavius ada sejarah Yahudi katanya, waktu kamu masuk ke jangan ketawa. Kenapa saya ketawa? Karena di Yerusalem ada banyak laki yang pakai tempayan. Ini maksudnya apa? Kamu tahu hari ini ada adat buat perempuan, ada adat buat seperti kalau rambut panjang itu buat wanita, betul? Iring, anting itu buat ibu-ibu, bukan buat laki. Itu adat ya, betul? Bisa lihat laki-laki pakai juga anjing atau rambutnya panjang, tapi itu tidak biasa, betul? Seperti zaman dulu, tidak biasa untuk laki-laki untuk pakai tempayan. Bawa tempayan. Apa? Bawa air. Bawa atau pakai? Tempayan. Air. Kenapa Pak Ibu? Karena ini kerja perempuan. Laki-laki harus kerja, jadi perempuan harus masak di rumah, dan kalau mereka perlu air, mereka harus ambil air atau bawa air dari mata air. Karena itu selalu gambarnya sumur air itu dengan wanita, bukan laki-laki. Kenapa Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, bukan laki Samaria? Karena itu kerjanya perempuan. Juga Bunda Maria waktu ambil air, itu benar Bapak. Tapi di Yerusalem beda. Karena di antara 24 sekte Yahudi ada satu sekte yang belum menikah. Eseni. Jadi 23 sekte seperti Farisi, Samaria ini semua boleh menikah, tidak apa-apa. Kalau kamu mau jadi Eseni itu bisa mulai umur 12, kamu ikut sekte ini.
Tapi kalau kamu ikut sekte ini tidak boleh menikah sama sekali sampai mati. Kayak pastor berarti. Seperti romo-romo gereja Katolik. Tapi Bapak ini sebelum gereja Katolik. Maksud saya, di sini semua di film, di tadi yang film, semua adalah laki-laki. Iya. Jadi, Josephus Flavius sejarah Yahudi katakan, Yerusalem beda sama kota yang lain. Karena hanya di Yerusalem kamu bisa ketemu laki-laki yang pakai atas kepalanya tempayan atau bawah tempayan. Kenapa? Karena laki-laki ini mereka belum punya keluarga. Maksudnya, kalau sekte SN tinggal di atas Bukit Sion, yang paling dekat kepada mereka adalah kolam Siloam. Mereka mau ambil air dari sana. Bagaimana? Mereka pergi sendiri. Bagaimana? Mereka bawa tempayan-tempayan. So, jadi jangan ketawa di Yerusalem. Karena hanya di Yerusalem kamu bisa ketemu laki-laki yang pakai atau bawa tempayan. Dia katakan begini, kamu ingat sesuatu? Sekarang ibu yang katakan, karena waktu Yesus mau berjamuan kudus atau makan Paskah, dia minta murid-muridnya masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang laki yang bawa tempayan. Dia akan tunjuk kepada kamu ruang perjamuan terakhir. Betul? Itu disebut dalam Lukas pasal 22 ayat 10. Selalu ada pertanyaan dalam gereja. Siapa orang yang pakai kendi atau tempayan itu? Di gereja Bizantium mereka jawab pertanyaan ini, itu Markus, Saint Mark. Markus. Ya, di gereja tradisinya Markus. Tanya orang Katolik atau di gereja Katolik, Romo Katolik, siapa orang yang bawa tempayan yang tunjuk ruang perjamuan terakhir kepada murid-muridnya? Selalu jawab mereka adalah Markus. Jadi ruang perjamuan terakhir tradisinya adalah rumah Markus. Ya, tapi itu salah. Markus seorang kaya. Iya. Jadi Bapak Ibu, itu tradisi karena tidak jelas dalam firman Tuhan itu siapa, tapi sangat jelas itu dari sekte Esene. Bapak Ibu, ruang perjamuan terakhir mereka punya Esene. Kemudian waktu Yesus disalibkan, harus tahu Bapak Ibu, selalu ada pertanyaan tentang salib Yesus, betul? Saya bisa challenge kamu, semua ini anak gereja, kamu pergi gereja terus. Saya mau tanya kamu, Yesus disalibkan hari Jumat atau Kamis atau Sabtu? Jumat, Jumat Agung. Kamis atau Jumat? Kamis. Kamis, bukan Jumat. Kenapa Kamis? Pintar itu. Karena 3 harinya beda. 3 hari. 3 malam. Oh ya, Bapak Ibu, karena itu, begini. Saya ngerti maksudnya Ibu, karena seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam, betul? Lihatnya di mana? Di Matius 12 ayat 40. Matius 12 ayat 40. Ya, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. So, jadi menurut ayat ini, Ibu katakan Kamis. Karena kalau dari Jumat, tidak ada 3 malam. Betul? Tidak sesuai. Bravo, Ibu. Pintar sekali, Ibu. Mungkin sangat pintar karena pakai kacamata, ya. Tapi Ibu sendiri, baca ayat ini di Lukas. Di Markus 15 ayat 42. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Syabat. Karena itu Yusuf orang Arimatia, seorang anggota majelis besar itu terbuka yang telah memberikan kepada Allah, dia diri kepada Pilatus, dia minta jasadnya sebelum Syabat mulai. Betul? So ayat ini jelas sekali. Dia minta jasadnya. Kenapa? Karena kamu tahu, saya sudah katakan orang mati itu najis juga, badannya najis. Karena itu orang tidak boleh masuk kuburan. Hukum Musa. Bilangan pasal 19 ayat 11. Orang kena yang kepada mayat mereka najis selama 7 hari. Bisa cek sendiri. Bilangan 19 ayat 11. Oke? Jadi Yesus waktu mati dia najis, badannya najis, betul? Iya. So tidak boleh masuk kuburan.
kalau hari Syabat masuk. Kalau sudah hari Sabat jatuh, ya. Ya, jadi harus dia dikuburkan sebelum Syabat, biar yang menguburkan dia pintahiran. Ya. Sebelum Syabat mulai. Sebelum Sabat. Sabtu. Bapak Ibu, sekarang pertanyaan kamu, pasti kamu penasaran. Kalau orang mati hari Syabat, bagaimana? Sekarang, jangan lupa di hospital, di rumah sakit, ada kulkas. Iya. So, taruh di jasadnya di kulkas sampai hari Syabat lewat. Tapi zaman dulu bagaimana? Zaman dulu, kalau ada seorang meninggal waktu Syabat masuk, 2 orang dari keluarganya sendiri harus membawa jasadnya ke bukit yang tinggi. Ditaruh di atas bukit. Ditaruh di atas bukit. Kalau dia laki, kenapa? Setelah Syabat selesai, mereka harus pintahiran. Pasti 2 orang ini tidak boleh ikut Syabat. Karena mereka najis, jadi tidak boleh masuk rumah, tidak boleh masuk rumah ibadah. Begini, mereka harus tinggal sendiri. Mereka tunggu di dalam rumah atau di luar sampai Syabat selesai. Sekarang Syabat selesai, mereka kembali ke mana? Ke orang mati. Mereka lihat, kalau dia masih ada jasadnya, so dia dikuburkan. Kalau tidak, artinya apa? Dimakan binatang atau yang lain, raja wali atau bisa ya, karena Burung gagak juga bisa. burung gagak. So jadi kalau ada jasadnya, jadi dia dikuburkan. Kalau tidak ada jasadnya, artinya sudah selesai ceritanya. Jadi lebih baik mereka dikuburkan sebelum Syabat mulai. Yesus disalibkan. So jadi matahari hampir mulai terbenam. Jadi Yusuf Arimatea dia lari ke Bapak Ibu, jangan lupa dia majlis hakama, artinya dia dari Sanhedrin. Jadi dia punya otoritas untuk bicara sama Pilatus. Di mana mamanya? Kenapa waktu Yesus dikuburkan? Cuma yang menurapi dia adalah Nikodemus sama Yusuf Arimatea. Di mana mamanya? Mana murid-muridnya? Karena mereka tidak boleh masuk untuk bertemu dengan jasadnya Yesus. Yang punya otoritas untuk bicara sama Pilatus adalah Yusuf Arimatea. Dia bela Kristus. Dia lari, please, Pontius Pilatus, please, matahari hampir terbenam. Saya minta jasadnya, oke. Jadi cepat sekali, dalam 5 menit, dia diurapi dengan minyak urapan, kemudian dikuburkan. Dikafan dan dikuburkan. Sebelum Syabat mulai. Betul? So, kalau saya ikut Markus yang tadi, sebelum matahari, Syabat mulainya kapan, Ibu? No, salah. Jumat malam. Jadi Jumat malam sampai Sabtu malam itu Syabat. Artinya menurut Markus harus terjadi sebelum Syabat. Artinya sebelum matahari terbenam. Artinya hari Jumat sore. Siang sampai sore harus terjadi. So artinya kenapa gereja taruh yang namanya Jumat Agung? Karena harus ini terjadi sebelum Syabat mulai menurut Markus. Betul? Tapi jujur juga kamu benar kalau saya ikut Markus ini tidak ada 3 malam. Jadi bagaimana? Kamis atau Jumat? Kamis. Tapi belum ada Syabat. Kamis. Oke, so Jumat. Tapi Jumat belum ada 3 malam. Jadi bagaimana? Itu terjadi Jumat atau Kamis? Pasti Bapak Ibu ada jawaban. Dan gereja juga bingung waktu zaman Bizantium. Tahu bagaimana mereka bikin teologi yang kamu pakai ini? Mereka tanya, siapa percaya itu Jumat? So let's say, waktu itu ada 38 uskup. Jadi 20 mereka katakan itu terjadi Jumat. Jadi kalau 20 terjadi Jumat, artinya 18 percaya itu Kamis. Jadi 20 lebih dari 18 artinya Jumat. Maksudnya itu voting. Kelahiran Kristus voting, kematian Kristus voting. Gereja kurang ngerti. Jangan lupa gereja kurang ngerti bahasa Ibrani dan Yunani. Sekali lagi Bapak. So kalau saya jawab pertanyaan ini, saya harus pakai juga bahasa Ibrani untuk ngerti. Karena budaya Ibrani itu penting sekali untuk ngerti. Jadi itu terjadi Jumat atau Kamis, nanti saya akan jawab. Tapi maksud saya juga ada 2 kriteria. Satu dari kriteria Yalah ini saya dikatakan dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, begini, kamu masih ingat waktu mereka membawa Yesus dari Kayafas ke Pontius Pilatus? Sudah diadili.
Mereka, Yesus sudah makan Paskah, betul? Yesus makan Paskah, kemudian dibawa ke Getsemani semua, ditangkap di Getsemani, Iya. kemudian dibawa depan Kayafas, Iya. dan dari Kayafas ke Pontius Pilatus. Yesus sudah makan Paskah dari kemarin. Iya. Tapi orang Yahudi mereka masih belum makan Paskah. Mana buktinya? Wait, aku lupa ayatnya di mana. Itu di Yohanes 18. Yohanes 18, 28. Baca 28. Di Gabi kemana ada dua kalender Yahudi, bukan satu. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Oke, wow, ini berapa? Bapak Ibu, kenapa mereka masih belum makan Paskah? Tapi kita sudah tahu Yesus sudah makan Paskah. Yesus sudah perjamuan. Tapi mereka masih belum perjamuan. Mana? Ini ada dua kalender. Satu kalender namanya kalender yang punya semua sebelum kalender yang namanya kalender Bait Suci. Lebih cepat 1 hari. Betul, seperti Islam, tergantung bagaimana mereka lihat bulan. Jadi Ramadan mulai 1 hari di Libya sebelum Indonesia, atau Indonesia sebelum Arab Saudi, begini. Karena itu lunar kalender. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya sebagai orang Yahudi yang berdoa di Bait Suci, kenapa Tuhan Yesus sudah ikut kalender yang namanya Eseni, yang mulai 1 malam sebelum lebih cepat pada kalender Bait Suci. Karena hubungan antara Eseni dan Bait Suci. Ini orang pakai terakhir juga Josephus Flavius, karena dia katakan Eseni kira-kira di Yerusalem dari 20. Waktu mereka dibunuh di sini tahun 70, yang dibunuh sekitar 170. Dan dia tanya, di mana sekte Eseni yang besar sekali? Kita percaya sebagai orang Kristen, banyak dari Eseni udah dibaptis, udah percaya Kristus. Jangan lupa firman Tuhan di Kisah Rasul pasal 2 setelah hari Pentakosta ayat 41 bicara tentang 3.000 jiwa dibaptis. Di mana? Di Bukit Sion. Ingat, Eseni tinggal di Bukit Sion, 3.000 jiwa dibaptis di Bukit Sion, artinya apa? Banyak dari sekte namanya Eseni udah percaya Kristus. Jadi mungkin bisa kalau keturunan Eseni, karena setelah tahun 70, ya Bapak Ibu, Eseni sudah pergi atau lari dari Israel ke Yaman, di beberapa negara, India, kemudian campur. Jangan Bapak pikir mata kamu begini, mata kamu karena darah kamu sudah 2000 tahun. Sudah campur sama bangsa lain. Tapi kemungkinan besar darah kamu aslinya Bapak mungkin dari sekte juga Eseni ini. Karena Eseni ini sekte pertama yang percaya Kristus sebagai juru selamat. Ini alasan kenapa mereka menulis satu kali anak Elohim. Ya, anak Elohim, Ben Elohim itu kata tinggi sekali untuk Yahudi. Siapa yang bisa katakan anak Elohim? You are the slave of God, not the son of God. Seperti Islam. Islam tidak mungkin terima sesuatu anak Elohim. You are not the son of God. Ingat dalam Islam, you are the slave of God. Okay? So Yahudi sama, percaya you are the slave of God, tapi kata Eseni you are the son of God. So ini kata yang dipakai siapa? Hanya orang Kristen yang pakai son of God, betul tidak? Let's go. Halo? Halo, كيف الحال؟ كيفك نعم؟ Bisa nggak tangisin ya?